muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, dalam waktu juga yang sangat terbatas, saya ingin menyampaikan fadilahnya, keutamaannya kalau kita bisa mencapai predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan Allah mengenai bab puasa itu. Jadi kalau kita bisa mencapai level takwa seperti yang diinginkan Allah, insya Allah kita akan merasakan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang pertama misalnya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar imannya, benar takwanya, maka insya Allah kita akan merasakan kehidupan yang penuh dengan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Surat 7 ayat 96. Karena cikal bakal untuk menjadi orang takwa itu adalah keimanan, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Seandainya iman kita benar, juga Allah menjanjikan seperti di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-4, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Maka seandainya iman kita itu benar seperti ketentuan Allah, maka kita akan diberikan yang pertama, lahum darajatun inda rabbihim, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan manusia yang lain, mudah-mudahan termasuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di ayat yang sama akan diberikan makfirah wa makfirah, ampunan, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang menunaikan ibadah puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Di ayat yang sama masih dilanjutkan oleh Allah, warizqun karim, orang-orang yang mencapai keimanan dan ketakwaan yang benar itu akan diberikan kemudahan rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang mulia. Di dalam surat At-Tolaq surat 65 ayat 2 sampai 5 banyak sekali imbalan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kebanyakan untuk urusan dunia di situ. Hanya satu urusan akhirat di belakang ayat saja. Tadi yang pertama kata Allah di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takwa itu kalau dia berada dalam kesulitan akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki terus ketakwaan kita supaya kalau ada di antara kita sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah kalau kita takwa kita benar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada kita. Jadi banyak sekali rezeki yang di luar nalar kita, di luar akal kita, tapi Allah memberikan rezeki. Di ayat yang sama, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bahkan Allah berjanji kepada orang-orang yang mempunyai ketaatan yang betul, ketakwaan yang betul, Allah akan mencukupkan semua keperluan hidupnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di akhir ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Insya Allah kalau kita mengejar ketakwaan dengan sampai predikat takwa yang benar sesuai ketetapan Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita. Dan yang paling menggembirakan kita adalah di ayat yang kelima, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Siapapun di antara kita yang mencapai level takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah akan melipat gandakan pahala amal soleh kita. Dengan demikian, maka imbalannya surat Ali Imran ayat 15, kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu tidak ada tempatnya yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu maka saya perlu menyampaikan parameternya, indikatornya, ukurannya, ciri-cirinya orang takwa secara singkat, supaya nanti kalau perlu kita tulis, kita taruh di tempat meja sahur kita. Tadi itu yang harus dikejar targetnya. Saya mengambil rujukan surat Ali Imran ayat 17, dan menurut Imam Khusairi, jadi orang takwa itu indikatornya ada 9, ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, as-sabirina, orangnya itu sabar, ya. Karena kita ini orang beriman, maka tempatnya menerima ujian. Jadi siap-siaplah untuk senantiasa bersabar dan ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks muamalah, kesabaran kita itu diukur dengan 2 sikap, 2 akhlak. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 134, wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orangnya itu marahnya sedikit. Jadi kalau kita ini tiap tahun puasa tapi kemarahannya tidak berkurang, maka level 1 saja kita belum tercapai. Jadi siapa di antara kita masih belum bisa mengendalikan emosi, gampang marah, maka ciri-ciri takwa pertama kita belum lulus. Yang kedua, wal afina 'anin nas. Orang sabar itu pasti bisa memaafkan. Jadi siapapun di antara kita, di dalam hati kita sampai sekarang itu masih ingat sama orang tertentu, sakit hati, ya, masih suka benci sama orang, tidak bisa memaafkan orang, ya berdoa saja semoga tahun depan masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi untuk apa menunggu tahun depan, kita tidak tahu umur kita. Mulai malam hari ini, mari kita menjadi orang yang sabar dan orang pemaaf. Yang kedua, was-shadiqina. Orang takwa itu orangnya jujur, perkataannya dengan perbuatannya sejalan dan hatinya sejalan. Silahkan introspeksi, saya juga introspeksi ke dalam, tidak mengoreksi tetangga, tidak mengoreksi teman. Silahkan mengoreksi diri sendiri, apakah yang kita perbuat, yang kita ucapkan, hati kita sudah senantiasa sejalan, dan senantiasa kita ini mempunyai sifat-sifat yang jujur, ya. Yang ketiga, wal qanitina. Jadi orang takwa itu orangnya istiqomah dalam ketaatan. Jangan rajin baca Quran di bulan Ramadan saja, jangan sholat tarawih di bulan Ramadan saja. Ini soal terminologi, di bulan Ramadan tarawih, tapi di luar Ramadan kan menjadi qiyamul lail, menjadi sholat tahajud. Jadi itu harusnya konsisten terus. Di bulan Ramadan berlomba-lomba dengan infak terbaik, mestinya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Wal qanitina, di luar Ramadan pun selalu kalau dia subuh ke masjid itu selalu membawa uang infak, ya. Karena yang keempat adalah wal munfiqina. Orang takwa itu orangnya dermawan, selalu mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, wal mustakfirina bil ashar. Orangnya mempunyai kegemaran, mempunyai hobi, senang mohon ampun di akhir malam, di waktu sahur. Jadi kalau sekarang kita itu rela bangun pukul 3, 3.30, mestinya itu terus berlanjut sebagai ciri-ciri orang takwa di luar bulan Ramadan, sebagai bentuk wal qanitina, istiqomah dalam ketaatan.
4 ciri menurut Imam Khusairi. Yang pertama, kalau kita itu sudah menjadi orang takwa, harusnya kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, orangnya tawadu, ya, orangnya tawadu. Sebab dengan tawadu itulah insya Allah kita akan menjadi disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Luqman ayat 18, Allah sangat tidak suka kepada manusia yang menyombongkan diri, ya. Jadi harus dengan kelebihan apapun kita harus tawadu. Kemudian yang berikutnya, orang takwa itu pandai bersyukur karena dia mempunyai sifat qanaah, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi orang yang takwa senantiasa menyukuri itu semua, karena Allah punya otoritas, punya hak prerogatif untuk memberikan yang terbaik kepada hambanya yang taat, meskipun kita tidak sadar bahwa itu adalah yang terbaik. Kadang-kadang sering kita tidak menyadari itu. Dan yang berikutnya menurut Imam Khusairi, orang takwa itu senantiasa di dalam mencari rezeki, di dalam beribadah selalu meninggalkan yang ragu-ragu kebenarannya. Ini halal atau haram, ini ibadah ada tuntunannya atau tidak. Menurut Imam Khusairi, orang takwa mempunyai sifat waro, dia senantiasa meninggalkan semua yang meragukan. Dan yang terakhir adalah yakin. Orang yang beriman itu yakin dengan ketetapan Allah, yakin dengan kebenaran Allah, yakin dengan janji Allah. Maka mestinya orang yang betul-betul bertakwa itu mempunyai sifat optimisme yang sangat tinggi di dalam hidupnya. Jadi tidak ada orang yang bertakwa itu pesimis tentang masa depannya, ya, selalu dia yakin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat, ya. Secara singkat saya sampaikan dengan runtut, mudah-mudahan bisa dicek nanti ayat-ayatnya di rumah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.